Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, mohon anugerah-Mu kepada kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk hari Jumat ini terambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Bapak Ibu, pengorbanan adalah salah satu sarana untuk mencapai keberhasilan. Semakin sulit mencapai keberhasilan, semakin besar pengorbanan yang dibutuhkan untuk menggapainya. Firman Tuhan di dalam Ibrani tadi berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keagamaan orang Yahudi. Mereka banyak mengorbankan banyak hal dalam rangka menyelesaikan masalah mereka dengan Tuhan. Misalnya menyelesaikan dosa. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, mereka mengorbankan binatang, menyembelih binatang tersebut di dalam bait suci. Mereka menyembelih dan darahnya dipercikkan ke tabir bait suci atau dioleskan ke dalam tanduk pengorbanan. Bapak Ibu, peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Yesus Kristus di dalam firman Tuhan ini mengorbankan darahnya, mencurahkan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan bagi manusia. Itu kata firman Tuhan tadi, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini diberi tema oleh HKBP, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Tema ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Yesus telah melakukan pengorbanan dalam rangka menyediakan keselamatan bagi manusia. Yesus telah mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, mengorbankannya demi keselamatan dari manusia. Kalau tema ini mau menjelaskan bahwa pengorbanan Yesus menyelamatkan manusia, maka timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Mengapa pengorbanan Yesus itu menyediakan, menghadirkan keselamatan bagi manusia? Nah, kalau kita menyelidiki firman Tuhan ini, ada dua hal yang disampaikan oleh firman Tuhan ini.
alasan mengapa pengorbanan Yesus menghadirkan keselamatan bagi manusia. Alasan yang pertama adalah karena darah Yesus menyucikan dosa manusia. Alkitab mencatat Bapak Ibu sekalian, bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan bahwa upah dosa adalah maut. Dan karena hukuman ini harus dilakukan. Tidak ada alasan untuk membatalkan hukuman. Karena Allah adalah Allah yang adil. Sehingga apa yang telah ditetapkannya harus terjadi. Namun Allah adalah Allah yang mengasihi. Dia di satu sisi adalah Allah yang adil, tapi sisi yang lain dia adalah Allah yang mengasihi manusia. Kasih Allah ini mendorong dia supaya menyelamatkan manusia. Dalam rangka memenuhi dua sisi ini, yaitu keadilan dan kasih ini, maka Allah mengutus Yesus Kristus menjadi manusia, mengambil alih hukuman ini. Dia naik ke kayu salib, mencurahkan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan manusia. Bapak Ibu sekalian, salib adalah pertemuan antara kasih dan keadilan Allah. Salib adalah pertemuan antara keadilan Allah dengan kasih Allah. Di sana kedua hal ini dipertemukan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia mengambil alih hukuman manusia. Dan darahnya yang tertumpah di kayu salib itu menyucikan, memberikan keselamatan kepada manusia. Mungkin ada yang bertanya, kapan saya menerima keselamatan itu? Keselamatan itu engkau terima. Keselamatan itu saya terima ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika kita percaya bahwa Yesus mati untuk menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Ketika kita percaya bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dan ketika kita membawa dosa kita, minta ampun akan dosa tersebut, dan meminta darah Yesus menyucikan kita, maka kita akan menerima keselamatan itu sesuai janji Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 47 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Masuklah mengambil bagian dalam pengorbanan itu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bawa dosa-dosamu kepadanya, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa darah Yesus dapat menghadirkan keselamatan bagi kita, adalah karena darah Yesus menyediakan, membuat jalan untuk kita boleh bertemu dengan Allah. Sebagai orang yang sudah dibebaskan, diampuni dosanya, Allah mau supaya kita bersekutu dengan Dia. Allah menyediakan jalan di dalam Yesus Kristus supaya kita boleh datang menghampiri Dia kapan saja, di mana saja. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tadi berkata supaya kita jangan ragu tapi penuh keberanian menghampiri Allah yang Maha Kudus itu. Bapak Ibu, ketika Yesus menghembuskan napasnya di kayu salib, pada saat yang sama tirai pemisah antara ruang yang kudus dengan ruang Maha Kudus terbelah dua, memungkinkan kita menemui Allah. Tadinya ditutupi oleh tirai, tapi sekarang dibelah oleh darah Yesus. Dibuka jalan melalui Yesus Kristus, kita boleh menemui Allah kapan saja. Menemui Allah yang Maha Kudus itu, memuji Dia, menyembah Dia, dan menyampaikan permohonan kita, menyampaikan isi kita, menyampaikan pergumulan kita, masalah kita kepadanya. Dia rindu menolong kita, sehingga Dia membuka jalan supaya kita bersekutu dengan Dia. Mari, pakailah jalan itu. Datanglah menemui Dia, membawakan pergumulanmu, termasuk corona yang saat ini kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, jangan takut, jangan ragu menemui Dia.
untuk menyampaikan segala pergumulan. Apapun pergumulanmu, bawa kepada Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, saya akan mengakhiri khotbah singkat ini. Bahwa khotbah singkat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk menyucikan engkau dari dosamu dan saya tentunya. Yang kedua, untuk membuka jalan supaya kita boleh datang menemui Dia kapan saja, mencurahkan isi hati kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya, membawa dosa kita. Mari kita bersekutu dengan Dia, membawa isi hati kita, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk penderitaan Yesus yang memungkinkan kami boleh bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epister hari Minggu. Tuhan memberkati.